Timnas Indonesia dipastikan akan terus menambah daftar pemain keturunan mereka demi mempersiapkan diri untuk bisa tampil perdana pada ajang Piala Dunia di tahun 2026. Ketua Umum PSSI pun sudah mengungkapkan bahwa federasi akan terbuka bagi para pemain keturunan yang memiliki minat untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Tentu ini menjadi salah satu momentum paling tepat bagi Timnas Indonesia untuk bisa segera bangkit dan kembali menunjukkan taringnya pada ajang dunia. Proses naturalisasi yang telah dijalani oleh beberapa pemain keturunan juga telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap pemain keturunan lain yang masih berkarir di luar negeri. Hadirnya pemain-pemain naturalisasi ini semakin memancing para pemain grade A untuk bisa bergabung dan berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Salah satunya adalah pemain yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda seperti Tom Haye ataupun Kevin Dix yang berkarir di Liga Denmark. Tambahan para pemain ini sudah tentu akan semakin meningkatkan kualitas permainan dari Timnas Indonesia dan akan menjadi daya dorong bagi para pemain lokal untuk semakin meningkatkan level permainannya. Berikut ini merupakan daftar pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia di tahun 2024 untuk bisa bergabung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers, pemain muda kelahiran tahun 2001 siap menjadi nama selanjutnya yang akan dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Mads Hilgers yang saat ini membela klub 20 FC tersebut bermain di posisi central back, di mana kini Timnas Indonesia sudah memiliki pemain-pemain yang cukup mumpuni di posisi tersebut. Akan tetapi jika dirinya benar-benar akan bergabung bersama Timnas Garuda pada Piala Asia yang akan datang. Tak lain ini merupakan salah satu cara mengamankan talenta muda berbakat untuk masa yang akan datang. Meski dirinya baru saja melakukan debut pertama bersama Timnas U21 Belanda, tidak menutup kemungkinan dirinya akan tertarik terhadap tawaran untuk membela Timnas senior di Indonesia. Jordi Weerman menjadi salah satu nama pemain yang telah secara resmi menaruh minat kepada Timnas Indonesia. Sebenarnya PSSI telah menghubungi sang pemain di awal gencarnya proses naturalisasi. Akan tetapi nampaknya sang pemain masih mempertimbangkan opsi tersebut disebabkan dirinya yang pada saat itu masih berstatus tanpa klub. Dan kini Jordi Weerman telah berada di Liga Slovakia serta siap untuk memenuhi seluruh proses naturalisasi jika Federasi Sepak Bola Indonesia kembali menghubunginya. Jordi Weerman dapat menjadi opsi yang sangat baik untuk menjadi pemain pelapis di Timnas Indonesia, khususnya dalam laga berat yang ada di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Tom Haye, pemain asal SC Heerenveen menjadi nama selanjutnya yang masuk ke dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Minatnya untuk membela Timnas Indonesia dirinya sampaikan secara langsung dalam podcast di salah satu kanal YouTube ESPN. Ini tentu menjadi lampu hijau bagi kualitas permainan dari lini tengah Timnas Indonesia. Tom Haye merupakan seorang pemain gelandang yang memiliki akurasi sangat tinggi. Dirinya dapat menjadi sosok pengatur serangan dan memberikan suplai bola kepada para pemain yang berada di lini serang. Tentu dengan hadirnya Tom Haye ke dalam skuad Garuda, dirinya dapat menjadi sosok yang dapat memberikan pembelajaran kepada para pemain gelandang khususnya Ivar Jenner yang dinobatkan sebagai pemain potensial. Minat Tom Haye untuk bergabung ke Timnas Indonesia juga disambut positif oleh Erick Thohir dan kemungkinan sang pemain akan segera mempersiapkan berkas pada awal tahun 2024 yang akan datang. Ragnar Oratmangun, pemain yang kini berkarir di Liga Kasta tertinggi Belanda secara resmi, telah mengumumkan bahwa dirinya siap untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Tentu saja hal ini akan menjadi kabar gembira bagi pendukung sepak bola tanah air karena kini Timnas Indonesia dipenuhi oleh para pemain yang memiliki jam terbang tinggi di level internasional. Ragnar yang saat ini berusia 25 tahun juga merupakan sosok pemain yang dapat menjadi investasi jangka panjang Timnas Indonesia setidaknya dalam 10 tahun yang akan datang. Dengan begitu maka masuknya sosok pemain ini yang memiliki usai muda sangatlah berguna bagi Timnas Indonesia khususnya dalam lini serang Timnas Indonesia. Ragnar dikabarkan akan melakukan proses naturalisasi bersamaan dengan berkas para pemain yang lain. Dengan begitu setidaknya pada bulan Desember yang akan datang, 4 amunisi tambahan Timnas Indonesia akan dapat bergabung bersama Timnas dan memperkuat skuad di putaran final Piala Asia yang akan datang. Kevin Dix, nama pemain asal Liga Denmark akhir-akhir ini kembali diisukan akan menjalani proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kevin Dix yang memiliki karir mentereng di Liga Eropa sudah tentu akan menjadi amunisi paling berharga untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Nama sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut dipastikan akan menjalani proses naturalisasi setelah tersebar rekaman video.
di mana pemain naturalisasi Indonesia Nathan John sedang membicarakan nama Kevin Dix dengan Exco PSSI, Arya Sinulinga. Hal tersebut sudah tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi Coach Sintayong untuk kali pertama membawa timnas Indonesia maju ke pagelaran Piala Dunia di tahun 2026 yang akan datang. Kevin Dix merupakan sosok pemain bertahan yang memiliki jiwa Spartan di dalam pertandingan. Dia dapat tampil dengan daya juang penuh dan membantu skema penyerangan maupun pertahan dari sang pelatih. Delano Ladan, pemain asal kasta 2 Liga Belanda yang memiliki posisi utama sebagai striker, juga menunjukkan minatnya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Delano saat ini berumur 23 tahun dan masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Dirinya diketahui menaruh minat kepada skuad Garuda setelah dirinya memberikan komentar di salah satu postingan Ketua Umum PSSI untuk segera membuka pesan yang dia kirim lewat DM Instagram. Hadirnya opsi pemain yang berposisi sebagai striker tengah sudah tentu menjadi sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini timnas Indonesia masih terus mencari striker tajam untuk bisa berperan sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu Delano Ladan akan menjadi salah satu nama pemain yang akan segera didaftarkan dalam proses naturalisasi pada awal tahun 2024 mendatang. Ilyas Alhaf, usai membawa timnya menjuarai Liga 2 Belanda dan promosi ke kasta tertinggi, nama Ilyas Alhaf mulai muncul di media sosial. Hal ini terjadi karena dirinya membentangkan bendera dari negara Indonesia dan juga Maroko. Sontak hal tersebut membuat perhatian publik Indonesia tertuju pada Ilyas Alhaf. Posisinya yang berada di sayap kanan penyerangan menjadi salah satu opsi yang sangat menarik untuk bisa diambil oleh timnas Indonesia jelang pagelaran Piala Asia tahun depan. Selain itu, kemampuan dribbling bola yang sangat baik dan juga akurasi tendangan yang mumpuni membuat dirinya memiliki nilai lebih untuk bisa masuk dalam daftar naturalisasi. Dalam wawancara eksklusif yang Ilyas Alhaf lakukan di platform YouTube, dirinya mengaku siap 100% jika Federasi Sepak Bola Indonesia menginginkan dirinya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ilyas Alhaf berkata bahwa dirinya dapat menciptakan perubahan di dalam permainan timnas Indonesia, khususnya dalam serangan yang mengandalkan sektor sayap. Emil Audero kembali menjadi salah satu nama pemain yang kembali masuk dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Meskipun di masa lalu ayahnya menolak dan merendahkan timnas Indonesia, nampaknya Federasi Sepak Bola Indonesia tidak kapok dan masih berkeinginan untuk memboyong pemain yang saat ini berada di Liga Italia tersebut. Terbaru, nama Emil Audero secara resmi diumumkan masuk ke dalam skuad Inter Milan di musim depan. Ramai perbincangan di media sosial bahwa hadirnya Emil Audero di Inter Milan tak lepas dari peran Erick Thohir yang pernah menjabat sebagai presiden klub. Selain itu, dengan bergabungnya sang pemain, sudah tentu ini dapat menjadi sinyal bahwa Emil siap melanjutkan proses naturalisasinya bersama timnas Indonesia. Hal itu tak lepas dari prospek jangka panjang timnas Indonesia berkemungkinan bisa tampil di ajang bergengsi yang ada di dunia. Martin Paes. Di samping proses naturalisasi kiper asal Inter Milan yang berjalan sangat alot, kini timnas Indonesia mendapatkan opsi pengganti dari kiper keturunan Indonesia yang kini berkarir di Liga Amerika. Martin Paes merupakan seorang penjaga gawang yang saat ini membela FC Dallas di kompetisi Liga Amerika. Martin merupakan sosok penjaga gawang utama yang dimiliki oleh klub dan telah memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan FC Dallas. Dirinya termasuk ke dalam daftar pemain berpengalaman yang telah merasakan berbagai macam pertandingan ketat. Apalagi dirinya juga telah langsung berhadapan dengan Lionel Messi yang saat ini berada di klub Inter Miami. Sudah tentu minat dari penjaga gawang ini untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia patut kita apresiasi. Karena saat ini timnas Indonesia juga tengah membutuhkan sosok penjaga gawang ideal yang telah memiliki jam terbang tinggi di level klub. Itulah tadi merupakan daftar pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia di tahun 2024 untuk bisa bergabung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.